Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Erlia Seran, NPM 22220049. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam buku Advokasi Kebijakan Publik. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama, kebijakan publik. A. Konsep kebijakan publik. Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. B. Aktor yang terlibat dalam kebijakan. Secara umum, ada aktor yang terlibat dalam kebijakan publik. Yang pertama, aktor publik meliputi aktor senior pada kementerian atau kabinet di bawah kendali presiden. Yang kedua, aktor privat. Beberapa kelompok terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan konsultasi publik, evaluasi, dan juga umpan balik kebijakan publik. Yang ketiga, aktor pada komunitas meliputi banyak pihak baik yang bersifat asosial maupun tidak, di mana banyak berkembang dalam masyarakat umum. C. Perumusan kebijakan proses dari pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah. Proses tahapan kebijakan publik menurut Charles O. Jenes itu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Informasi tentang suatu masalah kebijakan publik dapat diperoleh melalui berbagai sumber tertulis ataupun wawancara langsung. Yang kedua, merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam kelompok tertentu. Perumusan tujuan ini yang dimaksud adalah seberapa penting agenda atau masalah yang masuk dan harus segera diselesaikan dengan keluarnya sebuah kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga, mengidentifikasi semua alternatif kebijakan. Tahapan ini menurut sensitivitas yang tinggi sebagai ilmuwan dan politis. Yang keempat, meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif. Proses prediksi dan ramalan ini menjadi salah satu ring dalam proses perumusan kebijakan publik. Yang kelima, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan. Kegiatan perbandingan-perbandingan dalam penentuan keputusan dalam pembentukan perumusan kebijakan publik diperlukan untuk mencari alternatif terbaik dalam proses akhir penentuan kebijakan yang diambil. D. Teori perumusan kebijakan. Teori dalam perumusan kebijakan publik menurut Agustinus, yaitu yang pertama, teori rasional komprehensif. Dalam model rasional komprehensif, dilihat jika baik buruknya hasil yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik harus didasarkan pada pemikiran yang rasional atau umum sesuai dengan keadaan yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, teori inkremental. Dalam teori inkremental ini secara politik dapat dikatakan sebagai hal yang bijaksana karena mempermudah upaya pencapaian kesepakatan dengan cara merevisi dari program yang ada. Yang ketiga, mixed scanning theory. Model mixed scanning theory adalah penggabungan dari model rasional dan model inkremental. Yang ke-E, implementasi kebijakan. Nugroho menyebutkan jika pada prinsipnya keefektifan implementasi kebijakan harus memenuhi 4 tepat, yaitu yang pertama, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejumlah mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah, hendak dipecahkan. Yang kedua, ketepatan pelaksana. Aktor implementasi bukan hanya pemerintah. Ada 3 lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah atau swasta. 3. Ketepatan target implementasi. Ketepatan di sini berdasarkan atas 3 hal. Yang pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk intervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Yang keempat, apakah lingkungan implementasi sudah tepat. Ada 2 lingkungan yang paling menentukan. Yang pertama, lingkungan kebijakan merupakan interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait. Yang kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, persepsi publik akan kebijakan,
dan implementasi kebijakan. F. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk menilai sampai mana efektif atau tidaknya kebijakan publik berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, politik dan kebijakan. A. Kebijakan sebagai sistem politik. Seiring perkembangannya politik tidak hanya membahas tentang negara saja, tetapi lebih dari itu, segala dimensi yang terkait dengan negara akan menjadi topik perbincangan ahli-ahli politik. Salah satu yang akan terus menjadi perbincangan adalah interaksi yang terbentuk antar lembaga yang ada di lingkup negara. Oleh karena itu, Sholto mendefinisikan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dengan warga negara, serta hubungan negara dengan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka politik bergandengan dengan kekuasaan dan kewenangan di dalamnya, terutama dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara. Kekuasaan dalam hal ini sangat diperlukan agar sistem yang telah ada dan sudah dibangun dapat sesuai dengan tujuan negara yang diinginkan. B. Lingkungan kebijakan. Definisi dari lingkungan kebijakan yang lebih spesifik dapat dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural. Artinya, dapat dipahami dalam 3 kategori besar. Pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan lain sebagainya. Ketiga, lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan, lingkungan kebijakan yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Kebijakan publik terdiri dari kondisi geografis, keadaan penduduk, budaya dan tradisi, sistem ekonomi, budaya politik. Miriam Budiarjo. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku. Yang kedua, kewenangan. Kewenangan tidak sama dengan wewenang. Sherry Fook berpendapat ada perbedaan pengertian antara wewenang dan kewenangan. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekas yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan pengertian wewenang secara yuridis ada kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut Hajon, menjelaskan bahwa terdapat 3 cara untuk memperoleh kewenangan, yaitu yang pertama, atribusi. Atribusi adalah wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Artinya, wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas. Wewenang ini dapat didelegasikan. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan atau organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi. Yang ketiga, mandat. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. D. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang sangat diperlukan dalam sebuah institusi, baik formal ataupun non-formal, karena bagaimanapun pemimpin sangat penting untuk menjaga, mengarahkan, menjadikan institusi yang dipimpinnya tersebut bisa maju dan berkembang. Selain itu, Stockdale dalam Stoner menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok. Berikut gaya kepemimpinan menurut Roha. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang memandang bahwa kepemimpinan ini berdasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan
yang dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, masalah publik. A. Masyarakat sebagai publik nomor berpendapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Selain itu, Bugardus mendefinisikan publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. Hampir sama dengan kedua ahli tersebut, Polak menyebutkan jika publik adalah sejumlah orang yang memiliki minat terhadap suatu bidang atau permasalahan tertentu. B. Masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan individu lain. Dari hubungan yang terbentuk antar manusia tersebut, maka terbentuklah kelompok-kelompok manusia. Kelompok ini adalah konsep yang umum digunakan dalam ilmu sosial dan antropologi. Sebenarnya, kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok. Kelompok dan masyarakat adalah suatu kelompok yang saling berkaitan, tetapi kelompok sosial ini menjadi beberapa bentuk dan dilihat dari beberapa dimensi dan waktu. Berikut macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, in-group dan out-group. Yang kedua, primary group dan secondary group. Yang ketiga, formal group dan informal group. Yang keempat, membership group dan reference group. Yang kelima, kelompok-kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. C. Masalah sosial. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Masalah sosial memiliki 6 ciri yang dapat digunakan tolak ukur dalam membatasi tentang masalah sosial di masyarakat, yaitu yang pertama, masalah sosial bersifat relatif. Yang kedua, masalah sosial saling berhubungan. Yang ketiga, masalah sosial secara selalu kompleks. Yang keempat, masalah sosial selalu berbeda antara rentan. Yang kelima, masalah sosial dapat dikelompokkan. Yang keenam, masalah sosial dapat berdampak normal dalam pelaksanaan nilai-nilai sosial. D. Kebijakan sosial. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. E. Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, masyarakat akan turut dalam berpartisipasi pada semua bagian pelaksanaan kebijakan. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengawal proses kebijakan, tidak hanya dari perumusan agenda kebijakan, tetapi sampai dengan pada tataran pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Yang keempat atau bab 4, konsep advokasi. A. Definisi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda yaitu advokat atau advocateur yang berarti pengacara atau pembela, atau karenanya istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata advokasi mempunyai definisi sebagai true advocate yang mempunyai definisi tidak hanya membela, melainkan juga dapat berarti mengemukakan atau memajukan, menciptakan, dan melakukan perubahan. B. Unsur advokasi. Unsur dalam advokasi merupakan pembentuk kegiatan agar advokasi bisa efektif. Sarma menyebutkan ada 8 unsur dalam advokasi, yaitu yang pertama, memilih tujuan advokasi, yang kedua, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi, yang ketiga, mengidentifikasi sasaran advokasi, yang keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi, yang kelima, membentuk koalisi, yang keenam, membuat presentasi yang persuasif, yang ketujuh, mengumpulkan dana untuk advokasi, yang kedelapan, mengevaluasi usaha advokasi. C. Prinsip advokasi. Menyesuaikan dengan tujuan advokasi, yaitu adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan masyarakat, maka akan ada selalu registrasi, oposisi, dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Soeharto menyebutkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi untuk kesuksesan. Yang pertama, realistis, yang kedua, sistematis, yang ketiga, taktis, yang keempat, strategis, yang kelima, berani. D. Jenis advokasi.
Dalam ranah pengembangan masyarakat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Selain kedua jenis advokasi di atas, terdapat jenis advokasi yang dilihat dari legalitas normatifnya, yaitu yang pertama advokasi ligitasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu legal standing dan class action. Yang kedua advokasi non-ligitasi. Kegiatan advokasi. Dalam konsep ini, kegiatan advokasi terdiri dari 6 langkah, yaitu analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Kesinambungan ini ditulis hanya untuk memperlihatkan bahwa proses 1-5 dari analisis sampai dengan evaluasi adalah proses yang berkelanjutan sebagai sebuah siklus. Berikut secara ringkas pelaksanaan masing-masing langkah. Yang pertama analisis, yang kedua strategi, yang ketiga mobilisasi, yang keempat aksi, yang kelima evaluasi, yang keenam kesinambungan. 5. Advokasi kebijakan. Aktor dalam advokasi kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan publik adanya partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan menjadi sesuatu yang utama. Mulai dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan. Pelaku dalam tindakan advokasi disebut aktor. Ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang disampaikan oleh Mustika menyebutkan aktor atau pelaku dalam advokasi kebijakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa, yaitu terdiri dari individu, kelompok, organisasi, dan kemahasiswaan. Yang kedua, organisasi masyarakat dan organisasi politik. Yang ketiga, organisasi non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, komunitas masyarakat petani buruh, nelayan. Yang kelima, organisasi yang dominan dan mampu berpengaruh dalam lingkungan masyarakat. Yang keenam, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Yang ketujuh, kelompok bisnis. Yang kedelapan, segala jenis media. Yang kesembilan, kelompok RT, duku, dan lurah. Tujuan advokasi kebijakan. Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan komitmen pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak-hak konstitusi seseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Langkah advokasi. Kebijakan advokasi merupakan proses yang dinamis sebab melibatkan seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Untuk melakukan advokasi, saya menawarkan 5 langkah penting yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dan memahami keseluruhan isi kebijakan. Yang kedua, mengetahui resiko dari setiap kebijakan dan siapa saja yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut. Yang ketiga, mengetahui pelaku kebijakan. Yang keempat, menentukan jaringan normal dan informal. Yang kelima, mencari tahu penyebab alasan kenapa pelaku kebijakan jaringan mendukung kebijakan yang telah dibuat. Media dalam advokasi kebijakan. Media mempunyai peranan penting dalam melakukan advokasi masyarakat. Media adalah salah satu alat strategis guna mengungkap suatu masalah masyarakat. Media bukan hanya media cetak dan elektronik yang terkenal dan sah yang dapat mengadvokasi masalah masyarakat. Yang keenam, riset kebijakan. Hakikat riset. Penelitian atau riset merupakan terjemahan dari bahasa Inggris research yang merupakan gabungan dari kata kembali dan mencari. Asmara memaparkan bahwa riset merupakan sebuah kegiatan yang mengkaji ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu kesehatan, ilmu hukum, serta berbagai ilmu multidisiplin lainnya. Pentingnya riset kebijakan. Riset kebijakan bertujuan adalah mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan kebijakan publik. Dengan tujuan tersebut, maka riset kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, riset kebijakan sebagai bentuk jawaban atas segala permasalahan publik. Yang kedua, hasil dari riset selalu dikaitkan dengan proses perumusan kebijakan. Yang ketiga, analisis tersebut dapat diterapkan atau tidak. Yang keempat, mengutamakan hal-hal yang dapat dikomunikasikan dan dipahami. Yang kelima, dapat diterapkan dan digunakan oleh policy makers. Model riset kebijakan. Guna memperoleh informasi akurat dalam kegiatan kebijakan publik, perlu adanya model penelitian yang relevan dalam membuat kebijakan. Asmara dalam Turlo dalam Dukasir dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, eksperimen lapangan. Yang ketiga, analisis biaya manfaat. Yang keempat, analisis sekunder. Yang kelima, metode kualitatif. Yang keenam, tinjauan penelitian. Yang ketujuh, survei. Pelaksanaan riset kebijakan. Pelaksanaan riset kebijakan menggunakan metode dalam riset ilmiah. Semua prinsip, kaidah, komponen, dan langkah dalam melaksanakan riset ilmiah digunakan dalam riset kebijakan. Yang membedakan adalah riset ilmiah untuk kepentingan akademik,
riset kebijakan adalah adanya analisis kebijakan, baik yang menjadi dasar dalam melakukan riset maupun analisis kebijakan yang akan diambil yang dilakukan berdasarkan data hasil riset-riset itu. Bab 7. Naskah kebijakan. A. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan alternatif kebijakan yang paling baik di antara alternatif kebijakan lainnya. Dari pelaksanaan riset kebijakan, ada bagian penting yang harus dipahami oleh seorang analisis kebijakan ketika melakukan riset kebijakan hingga munculnya rekomendasi kebijakan, diantaranya yaitu yang pertama, fokus pada permasalahan publik yang sedang menjadi trending topik. Yang kedua, disusun sesuai dengan kebutuhan pengambilan kebijakan. Yang ketiga, riset kebijakan dilakukan secara cepat karena dalam menyusun, menganalisis, dan menyusun rekomendasi kebijakan hanya diberi waktu singkat. Yang keempat, rekomendasi harus dapat dikerjakan. Yang kelima, harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat persoalan publik yang rumit dapat diselesaikan. Yang keenam, mampu menjadi penghubung antara teori dan praktis. B. Faktor yang mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Pembuat kebijakan dituntut untuk dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan publik sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Untuk dapat melakukan hal ini semua, maka para pembuat kebijakan perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat yang diperoleh daripada analisis kebijakan. Menurut Islami, faktor rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya desakan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh dari kultur yang terdahulu. Yang ketiga, adanya pengaruh dari tingkah laku individu. Yang keempat, adanya pengaruh dari organisasi eksternal. C. Naskah kebijakan. Naskah kebijakan adalah makalah kebijakan. Perbedaan antara makalah ilmiah dengan makalah kebijakan terletak pada perbedaan isu yang diangkat. Pada makalah kebijakan, isu yang diangkat mengenai kebijakan dan pada hasil akan diberikan rekomendasi kebijakan. Penyusunan naskah kebijakan dimaksudkan untuk menjembatani adanya kesenjangan antara peneliti dengan pembuat kebijakan. Fungsi dari naskah kebijakan adalah menjadi alat bantu dalam pengambil kebijakan dan keputusan publik. Sebuah naskah kebijakan dapat diidentifikasi sebagai sebuah kriteria naskah kebijakan yang baik dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, fokus pada suatu isu kebijakan. Yang kedua, menjelaskan relevansi kebijakan dengan hal yang dibahas. Yang ketiga, profesional dan berorientasi pada kebijakan publik. Yang keempat, argumennya jelas dan solid berdasarkan data dan penelitian yang kredibel. Yang kelima, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang keenam, memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi advokasi kebijakan publik. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga ada pengucapan kata yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan juga kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diperlukan demi penyempurnaan materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.